Spina bifida dalam bahasa Latin berarti tulang belakang yang terbuka, adalah bentuk kecacatan kongenital di mana terjadi malformation atau pembentukan yang tidak sempurna dari spinal vertebrata, sehingga spinal cord atau sumsum tulang belakang di dalamnya juga ikut tidak terbentuk dengan sempurna. Penyebab spina bifida. Sebenarnya, penyebab dari spina bifida belum diketahui secara jelas. Namun, menurut beberapa sumber, penyebab spina bifida diantaranya yang pertama, faktor keturunan atau genetik. Jika ayah, ibunya, kakek, dan neneknya, salah satu dari mereka mengalami spina bifida, kemungkinan besar anak atau cucunya bisa mengalami spina bifida. Yang kedua, kurangnya asam folat, yaitu vitamin yang sangat penting bagi janin. Yang ketiga, terpaparnya bahan bahaya, seperti mengkonsumsi obat-obatan. Yang keempat, mengalami obesitas atau diabetes. Yang kelima, mengalami hipotermia pada awal minggu kehamilan. Yang keenam, mengalami kerusakan korda spinalis dan akar saraf. Gejala spina bifida. Gejala spina bifida ini bervariasi tergantung kepada beratnya kerusakan pada korda spinalis dan akar saraf. Yang terkena ini dari beberapa anak memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, sedangkan yang lain mengalami kelumpuhan pada daerah yang dipersarafi oleh korda spinalis. Pada anak-anak yang gejalanya muncul setelah usia 6-8 tahun seperti kelainan bentuk kaki progresif, perubahan dalam pola berkemih, perubahan dalam cara berjalan, dan yang terakhir ulkus trofik pada jari kaki dan kaki. Klasifikasi spina bifida. Yang pertama, spina bifida occultu. Bentuk ini merupakan spina bifida yang paling ringan. Kelainan ini terletak di daerah lombus scalar. Sebagian besar ditutupi oleh kulit dan tidak nampak dari luar, kecuali adanya segumpalan kecil rambut di atas daerah yang dihinggapi. Yang kedua, spina bifida meningokel, yaitu spina bifida yang melibatkan meninges sebagai selaput yang bertanggung jawab menutupi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Meningokel adalah meninges yang menonjol melalui vertebra yang tidak utuh dan teraba, sebagai suatu tonjolan yang berisi cairan di bawah kulit. Yang ketiga, spina bifida myelomeningokel, yaitu jenis spina bifida yang kompleks dan sangat berat, di mana korda spinalis menonjol dan keluar dari tubuh. Kulit di atasnya tampak kasar dan merah. Saya di sini akan menjelaskan tentang komplikasi spina bifida. Spina bifida biasanya disertai dengan infeksi saluran kemih, hidrosefalus, kelemahan otot hingga menyebabkan kelumpuhan, meningitis, keterlambatan belajar. Namun spina bifida tingkat ringan umumnya tidak menyebabkan komplikasi. Diagnosis. Untuk mengetahui apakah anak mengalami spina bifida atau tidak, seorang ibu dapat melakukan prenatal screening yang dilakukan dengan cara melakukan tes darah yang disebut quadruple screening. Kebanyakan ibu yang memiliki anak dengan spina bifida memiliki kadar maternal alpha protein yang lebih tinggi dibanding ibu hamil pada umumnya. Diagnosis untuk tes spina bifida. Untuk ibu hamil, tes prenatal akan ditawarkan untuk memeriksa spina bifida dan catat. Tes yang dijalankan memang belum tentu memberikan hasil yang akurat. Beberapa ibu yang memiliki tes darah positif memiliki bayi yang normal ataupun bisa terjadi sebaliknya. Dan masih ada kemungkinan munculnya spina bifida. Oleh sebab itu, berkonsultasilah kepada dokter mengenai hal tersebut. Terima kasih.
Prognosa adalah tahap di mana dilakukan setelah melakukan diagnosa. Tujuan dari prognosa adalah untuk mengkomunikasikan kondisi klien di masa datang, menentukan rencana terapi, serta sebagai bahan pertimbangan perawatan dan rehabilitasi. Prognosa dapat berbeda tergantung tipe spina bifidanya. Spina bifida dapat disembuhkan dengan operasi. Contohnya Myelomeningocele merupakan spina bifida dengan prognosis yang jelek. Setelah dioperasi, memiliki harapan hidup 92%, 86% dapat bertahan hidup selama 5 tahun. Spina bifida merupakan suatu kelainan yang tentunya tidak diharapkan oleh setiap orang. Oleh karena itu, kita dapat mengikhtiarinya sehingga seseorang tidak mengalami kelainan ini. Nah, pencegahan yang dapat kita lakukan berupa pencegahan untuk seorang wanita yang akan mengandung atau yang sedang mengandung dengan mengkonsumsi asam folat atau suplemen asam folat. Nah, asam folat ini memang sangat bermanfaat untuk wanita maupun pria. Asam folat juga dapat ditemui pada sayuran hijau atau buah-buahan. Sayuran hijau itu dapat berupa brokoli, kangkung, bayam, kemudian daun selada, sawi hijau, kemudian wortel. Nah, untuk di buah-buahan kita dapat menemuinya pada buah jeruk, pepaya, anggur, stroberi, alpukat, dan masih banyak lagi. Spina bifida treatment. Ada dua. Yang pertama, spina bifida sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Di sini saya akan menjelaskan spina bifida treatment sebelum kelahiran. Dapat dicegah dengan cara seorang ibu harus banyak memperoleh asam folat mereka antara 400 sampai dengan 800 mcg. Juga disarankan bagi wanita hamil untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan dan tidak mengonsumsi minuman keras. Sangat penting juga untuk mengatur suhu tubuh dari wanita hamil, khususnya selama masa-masa kehamilan, saat bayi masih berkembang. Selama minggu-minggu awal kehamilan, suhu tinggi harus dihindari, sehingga sangat penting untuk tidak melakukan sauna dan berendam air panas. Segera mengobati demam tinggi, peningkatan suhu selama minggu-minggu awal kehamilan selama saraf tulang belakang terbentuk dapat meningkatkan resiko bayi terkena spina bifida. Jadi ada 3 cara, yaitu 1. Untuk banyak mengonsumsi asam folat, yang kedua menghindari obat-obatan dan minuman beralkohol, ketiga di awal-awal kehamilan kita harus menghindari suhu tubuh yang tinggi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang treatment spina bifida. Mungkin dari beberapa contoh kasus yang saya baca dan saya lihat dari video atau dari jurnal apapun itu, kebanyakan dari si treatmentnya itu, apapun jenis spina bifidanya, rata-rata orang atau orang tua anak lebih langsung mengangkat si jaringannya tersebut gitu. Jadi setiap bayi yang berumur sekian, kalau misalkan umur 3 tahun itu sudah terlihat dan langsung itu diangkat melalui operasi. Adapun yang lebih cepat yaitu saat terdeteksi di dalam kandungan. Jadi masih berbentuk janin tetapi sudah melakukan operasi spina bifida. Nah, cuman hal yang jarang bagi orang-orang yaitu untuk operasi yang dilakukan secara
janin, mungkin karena biaya atau apapun itu. Tetapi treatment itu ada dua yang saya pahami, yaitu operasi saat berada dalam janin atau operasi saat anak sudah berumur dan sudah terlihat bahwa ada benjolan spina bifida di belakang dekat sumsum tulang belakangnya. Itu mungkin dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.